dari Medan. Baik. Yang saya dari Medan, silakan. Ya, terima kasih yang mulia. Saudara terdakwa cukup jelas ya? Ya, baik. Saudara didakwa menerima gratifikasi ya, sebagaimana yang disampaikan oleh penuntut umum tadi. Yang pertama itu seputar penerimaan dari saudara Mujib Mustafa ya, terdakwa. Pada sekitar Juli 2019, saudara pernah bertemu dengan Mujib Mustafa. Juli 2019. Saya lupa, yang saya ingat itu sekitar Januari di kantor, habis itu 2 minggu kemudian apa ya? Ya saya lupa itu. Baik. Saya ketemu. Baik. Yang mau saya tanyakan itu, apakah saudara mengetahui atau sejak kapan saudara mengetahui saudara Mujib Mustafa itu mendapat kuota impor sebesar 150 ton? Kalau yang terakhir DKI, saya tahunya setelah di penyidikan, karena sebelumnya kan saya tidak tahu realisasi membeli berapa. Kayak yang ditulis di papan tulis, misalnya yang dirapatkan saya dan Aslam dan Sigit, yang di situ ada Ruby, Geta, yang saya tidak kenal siapa, terus Mujib, Desmond, kan Desmond akhirnya pun tidak membeli, tidak jadi. Jadi waktu itu saya tidak tahu realisasinya Mujib membeli berapa sampai proses penyidikan KPK. Saya baru tahu bahwa realisasi. Baik, terkait dengan kuota impor ikan 150 ton yang didapat oleh Mujib tadi, apakah itu harus melalui persetujuan saudara selaku Dirut Perum Perindo? Oh tidak, itu otoritasnya Divisi Perdagangan. Jadi saya sebutkan tadi, misalnya tadi dilaporkan ini ada pembeli Rudi, ada Geta, ada Tan. Ini tiga-tiganya tidak saya kenal. Ini Divisi Perdagangan yang cari buyer. Jadi otoritas tanggung jawab itu di Divisi Perdagangan. Jadi mereka bisa menentukan buyer siapa aja, tidak perlu izin saya. Baik, kalau begitu siapa pihak yang menentukan Mujib mendapat kuota 150 ton itu? Orang ya, pihak? Divisi Perdagangan. Ya, siapa di situ? Divisi Perdagangan, para divisinya waktu itu Aslam, sebelumnya Bu Weni ya. Aslam ya, baik. Ya. Kemudian, apakah saudara mendapat keuntungan langsung maupun tidak langsung dari kuota impor yang diterima oleh Mujib Mustafa tadi? Tidak ada, saya tidak pernah mengintervensi siapa pembeli-pembeli dari kuota impor ini. Kuota impor ini kan berlangsung sejak 2018, 2017. Saya sebelumnya juga tidak tahu siapa yang membeli ikan-ikan ini. Jadi saya tidak pernah mengintervensi terus mengharuskan si pembeli-pembeli ini harus ketemu saya. Karena ini sudah otoritas Divisi Perdagangan. Saya tidak tahu bahkan tahun 2018 misalnya mereka menjual ke siapa saja. Saya tidak tahu. Baik. Kemudian pada sekitar 16 September 2019 ya, saudara bertemu dengan Mujib di Hotel Mulia, begitu ya? Ya, betul. Betul. Nah, Ya. apakah pada saat itu saudara tadi sudah menyatakan ada meminta sejumlah uang dari Mujib ya, betul ya? Ya. Ya. Nah, apakah penerimaan uang 30.000 US dollar dari Mujib tersebut diberikan Mujib agar saudara menyetujui Mujib mendapat kuota impor yang lebih besar di masa akan datang, begitu? Oh tidak, itu tidak. Jadi waktu itu konteksnya jadi begini Pak PH. Kalau bicara Mujib misalkan ada kesepakatan saya bisnis, kalau dikasih kuota nanti setiap kilo saya dapat berapa, itu kan harusnya dibicarakan. Kan kita tidak pernah ada pembicaraan apapun. Di kesaksian Pak Mujib di persidangan ini juga dia katakan kita tidak pernah membicarakan 30.000 ini bagian dari kalau saya harus ngasih kuota berapa, tidak ada. Bahkan dia cerita di pembelian sebelumnya dia mengalami kerugian sampai 700 juta pembelian kuota impor sebelumnya. Saudara Mujib mengatakan. Jadi maksud saya
tidak ada kaitannya. Saya lebih ke tadi saya katakan saya jawab pertanyaan Pak JPU. Terus terang aja saya salah. Saya tidak sadar waktu posisi saya sebagai direksi BUMN. Nah, saya meminta bantuan ke beberapa orang yang sebenarnya saya anggap sebagai teman gitu kan. Jadi waktu saya ngomong dengan Mujib, lo bisa bantu gua. Kalau Mujib waktu itu bilang, Pak, saya nggak bisa bantu, ya tidak apa-apa. Nggak ada maksudnya komitmen apapun juga. Jadi lebih ke ini tidak ada kaitan karena kita tidak pernah membicarakan komitmen bisnis. Itu mungkin misalnya per kilo, Pemerindo nanti dapat berapa, di Sianto nanti dapat berapa, nggak ada. Jadi saya dengan Desmond, dengan di siapa Jack, saya tidak pernah ngomongin urusan bisnisnya Pemerindo yang kaitan dengan support. Selaku Direktur Utama Perum Perindo ya, apakah saudara dalam tupoksi misalnya mempunyai kewenangan untuk menyetujui atau menentukan alokasi kuota impor kepada buyer? Begini, itu tanggung jawabnya ada di divisi perdagangan. Tapi siapapun boleh ngasih masukan. Misalnya divisi pelabuhan punya kenal seorang pembeli, ya boleh ngasih masukan ke divisi perdagangan. Tapi nanti yang mengolah, yang menentukan pembelinya siapa-siapa itu divisi perdagangan. Jadi tanggung jawabnya di mereka. Dan kita memang sudah beri otoritas itu. Kami di direksi sudah memberi otoritas itu ke divisi perdagangan. Oke, baik. Dalam konteks dijawab juga di persidangan ini oleh waktu itu Bu Weni yang waktu itu bersaksi ditanya, dia katakan ya memang itu otoritas divisi perdagangan. Ya. Tidak perlu minta izin dari direktur operasi atau dari saya. ya. Jadi cukup Tapi ya. kan Sudah ditanyakan ya. tanyakan lagi ya. Nah, dalam konteks itu ya, terdakwa mana yang lebih duluan? Ya. Mujib mendapat alokasi kuota 150 ton atau saudara menerima 30.000 US dollar dari Mujib? Saya tepatnya waktu itu tidak tahu ya apakah realisasi kuota impor itu sudah Mujib laksanakan atau belum. Tapi di persidangan waktu itu jelas ternyata itu belum dilaksanakan, barangnya masih tertahan di gudang. Jadi saudara Mujib belum jual barang itu. Gitu. Nah, jadi kalau pertanyaan Pak PH tadi ya berarti saat saya ngomong itu kuota impor itu belum direalisasikan oleh Mujib. Ya, saudara kan menerima 30.000 US dollar dari Mujib September 2019, ya kan? Ya. Sepengetahuan saudara, Ya. apakah Mujib mendapat alokasi itu sebelum September 2019? Oh iya, itu dia udah sebelumnya, udah dengan divisi perdagangannya sudah dapat Jauh itu. ya, baik. Jauh sebelum ketemu saya. Baik. Tadi saudara sudah mengakui juga selain dari Mujib, saudara menerima sejumlah uang dari Anthony, Desmond dan Jack Yepin ya. Begitu ya? Baik. Ya. Dalam persidangan lalu, keterangan saksi-saksi Anthony dan Desmond tidak mengakui adanya pemberian sejumlah uang tersebut kepada saudara. Begitu ya? Ya? Ya. Begitu kan? Ya. Apakah saudara tetap dengan keterangan saudara ini bahwa saudara yakin bahwa saudara menerima uang sejumlah 30.000 US dollar dari Anthony melalui Saifullah? Oke, begini Pak PH, saya sejak di proses pemeriksaan waktu itu saya sudah bertekad harus menjadi orang yang lebih baik. Saya sudah merasa ini bagian dari episode perjalanan saya. Jadi saya katakan ya saya tetap mengakui itu bahwa saya menerima terlepas dari mereka mengakui atau tidak. Karena itu sudah bagian dari komitmen saya untuk bisa memperbaiki diri saya dan komitmen saya untuk ke depan saya pengen anak-anak saya semua menangkap apa bukan. Baik, berarti saudara sudah jujur ya. Keterangan saudara ini berkesesuaian dengan keterangan Saifullah dan Adi Susilo ya. Baik. Kemudian atas kejujuran saudara ya mengungkap adanya penerimaan-penerimaan lain di luar pokok perkara selaku pemberi yaitu Mujib Mustafa. Apakah saudara ada mengajukan permohonan sebagai justice kolaborator pada saat penyidikan? Ya betul, jadi harapan saya tentu dengan saya memiliki niat baik dan tanggung jawab mengakui dan
berusaha mengembalikan, bahkan ketika pemberinya juga tidak mengakui, harapan saya tentu hukum akan menghargai sikap saya ini. Jadi dengan pertimbangan itu saya harapkan saya bisa diberi keringanan, saya bisa diberi sebagai orang yang kooperatif dengan proses hukum yang saya jalani. Jadi saya mengajukan isi. Ya, termasuk itikat baik melakukan pengembalian tadi ya. Iya betul. Apakah itu kan pada saat penyidikan, apakah saat ini saudara ada mengajukan lagi permohonan justice kolaborator kepada penuntut umum dan majelis hakim? Betul. Hari ini saya tanda tangani tadi pagi surat pengajuan juga saya ajukan ke Yang Mulia Majelis Hakim. Saya ajukan juga ke JPU bahwa ya dengan niat baik saya, dengan apa yang sudah saya ungkapkan di pengadilan ini, ya saya akan bisa diberikan kesempatan untuk menjadi justice kolaborator. Baik. Tadi saudara sudah mengakui perbuatan menerima sejumlah uang dari Mujib, Anthony, Desmond, dan Jack Yepin ya. Apakah saudara menyesali perbuatan ini? Sangat menyesal. Bahkan saya sangat menyesali kenapa saya bergabung dengan BUMN. Karena waktu itu saya punya bisnis yang stabil, saya punya kehidupan yang alhamdulillah mapan. Jadi bagi saya ya sudah, ini episode perjalanan saya jadikan ini pelajaran. Saya sangat menyesal dan saya akan jadikan ini sebuah pelajaran berharga untuk kehidupan saya berikutnya. Jadi lebih baik lagi. Apakah saudara sudah diberhentikan dari jabatan di Perum Perindo saat ini? Oh sudah. Sejak kejadian OTT kalau nggak salah berapa hari kemudian sudah diberhentikan. Baik. Kemudian apakah saudara masih memiliki tanggungan keluarga, istri dan anak-anak? Betul. Jadi saya punya 6 anak. Pak Fadli. Anak saya yang paling besar baru berumur 16 tahun, kelas 1 SMA. Anak saya nomor 2 baru berumur 13 tahun, kelas 1 SMP. Anak saya nomor 3 baru berumur 11 tahun, kelas 5 SD. Keempat dan kelima baru berumur 7 tahun. Yang terakhir baru 1,5 tahun, masih bayi. Jadi saya masih punya tanggungan 6 anak yang masih kecil-kecil yang itu masih butuh support saya ya sebagai seorang ayah. Saya ada 2 istri, ya kan. Kebetulan yang satu tidak bekerja, yang satu memang bekerja. Dan orang tua saya juga masih tanggung jawab saya. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih saya urus. Saya itu tanggung jawab saya. Apakah istri bekerja juga atau bagaimana? Yang satu bekerja, yang satu ibu rumah tangga. Ya. Sudah berapa lama ditahan di Rutan Guntur sampai saat ini? Ini masuki bulan ke-8. Ini sudah bulan ke-8 yang saya di Guntur. Bulan ke-8 sekitar 240 hari ya, 200 hari lebih ya. Ya, betul. Bagaimana penghasilan keluarga saat ini untuk membiayai kebutuhan keluarga sehari-hari, anak-anak? Oke, jadi saya jujur katakan kalau yang istri saya yang bekerja, alhamdulillah sih masih bisa ya, karena istri saya bekerja. Yang tidak bekerja, sejak kejadian saya ditangkap oleh KPK, saya sudah menjual 2 mobil. Jadi 2 mobil saya sudah jual. Itu mobil pribadi yang saya tatapkan juga jauh sebelum saya bekerja di Perum Perindo ya. Dua-duanya sudah saya jual, Pak Fadli. Dan ini tentu untuk kebutuhan sehari-hari lah. Baik. Yang terakhir, apa yang saudara harapkan dari Yang Mulia Majelis Hakim dalam persidangan perkara kita ini? Ya tentu saya berharap begini Pak Fadli. Saya secara pribadi, saya sudah menerima ini, proses ini. Sejak pertama saya didatangi oleh petugas KPK di hotel itu, maaf yang mulia. Karena PH itu nanti disampaikan di pembelaan ya. Iya, yang mulia. Porsinya sendiri. Siap. Sangat terdakwa sudah
Sudah cukup yang mulia. Di pembelaan saudara dapat cukup ya. Ya, ya. Ada barang bukti yang mau diajukan.